Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Di malam hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Di malam hari ini Tuhan, kami akan kembali mendengar renungan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47 di bawah tema persekutuan umat Allah. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-37, 38 dan 46, 47. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dengan bertekun dan dengan sepenuh hati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal kedua ini menceritakan secara lengkap tentang pencurahan Roh Kudus, Roh penolong yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya dan juga bagi kita semua. Pasal 2 juga menceritakan bagaimana Rasul Petrus berkhotbah di saat mereka merayakan Pentakosta di kota Yerusalem tentang siapa Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan Allah, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, bangkit dan naik ke surga. Petrus kemudian mengatakan bahwa kaum Israel harus mengetahui dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang mereka salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan selanjutnya Petrus mengajak mereka untuk bertobat, untuk dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, dan kemudian menerima karunia Roh Kudus. Mereka pun bertobat, dan pada hari itu ada sekitar 3.000 orang dibaptis oleh Petrus dan rasul yang lain. Mereka semua menjadi jemaat Kristus di masa gereja mula-mula. Saudara-saudaraku, ada sebuah pernyataan yang mengatakan demikian. Keindahan sebuah gereja bukanlah dinyatakan oleh bangunannya yang indah atau oleh hal-hal yang lain. Akan tetapi keindahan suatu gereja ada atau dapat dilihat pada sikap dan perbuatan dari anggota-anggota gereja tersebut. Di dalam Kisah pasal 2 ayat 46 dan 47 dikatakan demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Pertanyaannya, mengapa mereka kemudian disukai oleh banyak orang?
hingga pada akhirnya orang-orang tersebut bergabung sebagai bagian dari kekristenan awal. Tentunya ada yang menarik di dalam pribadi orang-orang Kristen ini, sehingga mereka mau dan tertarik untuk bergabung. Di saat gereja mula-mula, lebih dari 3.000 orang yang telah menjadi jemaat. Kemudian mereka menjadi kelompok orang yang percaya. Selain dikuasai oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran mereka, maka yang paling menonjol dari jemaat mula-mula adalah mereka hidup dalam persekutuan yang kuat, penuh kasih persaudaraan, senang berdoa, senang membaca firman Tuhan, serta merasakan atau memiliki rasa haus dan lapar untuk mengerti akan firman Tuhan. Selain itu, mereka juga adalah kelompok orang yang peduli terhadap orang lain, senang berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Mereka tidak hanya berbicara mengenai firman Allah, tapi sesungguhnya kelompok ini adalah kelompok komunitas sosial. Jadi, kekristenan di sini bukan hanya soal ingin diselamatkan, tetapi kekristenan juga adalah kelompok orang yang peduli akan kepentingan orang lain. Itulah yang menjadi ciri utama dari gereja mula-mula, yaitu persekutuan yang kuat, rasa persaudaraan yang juga sangat mendalam, rindu akan firman Tuhan, dan peduli akan kepentingan orang lain. Bila jemaat gereja mula-mula sangat peka terhadap kebutuhan orang lain, maka ini sangat kontradiktif bila dibandingkan dengan keadaan manusia di zaman sekarang yang cenderung bersikap egoistik karena kasih kebanyakan orang sudah berubah menjadi suam-suam kuku. Bila gereja mula-mula sangat bertumpu akan adanya persekutuan yang akrab dalam persatuan, maka banyak gereja saat ini berdiri atau melayani tanpa dirasa perlu adanya satu persatuan yang kuat. Maka kita merasakan tanpa adanya persatuan dari individu-individu yang ada di gereja itu yang memiliki kemampuan intelektual akademis, di mana mereka juga mungkin memiliki posisi-posisi yang baik di dalam masyarakat, tidak banyak membantu pertumbuhan gereja. Bahkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh gereja seperti gedung-gedung yang besar serta kelengkapan-kelengkapan yang lain tidak akan banyak memberikan kontribusi jikalau tidak ada persatuan di antara jemaat di dalam satu gereja. Dengan kata lain, bahwa tanpa adanya persatuan di antara jemaat, maka pertumbuhan gereja akan menjadi sulit. Gereja tidak bertumbuh, tetapi semakin lemah, dan pada akhirnya tidak mungkin gereja menjadi runtuh. Tanpa adanya persatuan, maka pekerjaan besar yang seharusnya bisa dilakukan oleh gereja tidak menghasilkan sesuatu yang besar. Oleh karena itu, betapa pentingnya persatuan itu di dalam suatu persekutuan gereja. Saudara-saudaraku terkasih, melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema persekutuan umat Allah, kita bisa melihat bagaimana kehidupan dari pengikut Kristus dalam gereja mula-mula. Mereka penuh kasih, mereka hidup dalam persekutuan dan persatuan yang kuat. Mereka bertekun di dalam pengajaran, mereka rajin berdoa, mereka saling berbagi, mereka peduli akan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Mereka selalu bersukacita karena hati dan pikiran mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah persekutuan umat Allah yang sebenarnya. Melalui keberadaan gereja mula-mula,
itulah Injil keselamatan boleh disiarkan dan semakin meluas ke berbagai belahan bumi sampai saat ini. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kiranya semangat persekutuan yang saling menguatkan, kasih persaudaraan serta kuasa Roh Kudus selalu tetap menyertai kehidupan pelayanan gereja kita, pelayanan gereja dimanapun mereka berada hingga pada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa gereja membutuhkan suatu pelayanan dengan persekutuan yang sungguh kuat, kasih persaudaraan satu dengan yang lain dibutuhkan oleh gereja tersebut, sehingga pelayanan boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dan sumber penghiburan bagi kami di saat kami menjalani kehidupan kami selanjutnya. Meteraikanlah firman Tuhan ini di dalam hati dan pemikiran kami, sehingga kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, selamat malam. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kita di penghujung malam hari ini, dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.